Halo sahabat Nia, hari ini kita akan membahas saham Pernasian. Merupakan makanan pokok yang ada di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Kalau nggak ada nasi, nggak kenyang. Maka tentu saja perusahaan yang bergerak di bidang ini memiliki banyak sekali penggemar, banyak sekali customer yang ingin beli produk-produk daripada mereka. Apakah masa depan mereka terjamin dengan begitu banyaknya permintaan pasar akan produk mereka? Kita akan lihat sama-sama. Kedua perusahaan ini akan kita pertarungkan. Siapakah yang akan menang? Dari judulnya teman-teman sudah tahu pemenangnya adalah nasi. Dan di posisi terakhir adalah hoki. Dan ternyata nggak sehoki itu ya. Kita akan lihat sama-sama. Perusahaan ini dimulai dari posisi terakhir terlebih dahulu, yakni adalah Buyung Putra Sembada Tbk dengan kode emiten HOKI atau kita panggil aja Hoki. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu, dari berita si rugi, tapi overall nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi langsung kita masuk ke profil mereka di website mereka, Topikoki. Salah satu pemain utama dalam pengolahan dan distribusi beras premium, berdiri tahun 2003, jadi udah cukup senior juga. 2003 jadi udah 20 tahun dengan merek utama Hoki dan Topikoki. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Untuk prospeknya sih bagus ya, dibutuhkan oleh orang banyak. Kita akan lihat porsi masyarakat 2,5%. Tapi yang non-warket itu 29%, jadi masih aman ya. Lalu ada Buyung Investama Gemilang memegang 64%. Dari berita juga cuma ada satu dan aman-aman aja. Sekarang kita lihat laporan keuangan daripada Hoki ini. Kenapa mereka di posisi terakhir? Kita akan lihat sama-sama. Hoki di kuartal kedua 2023. Di sebelah LKTT kali ya. Laporan keuangan. TT itu tengah semester kali. Coba kita lihat dari cashnya dulu. Cashnya itu 10M, hutangnya jangka pendek 196M, jadi cashnya tipis sekali. Margin juga nggak bagus, ROE nggak bagus, rugi ya. Tidak ada yang bisa dilihat sih yang menarik di sini. Tapi kita coba cek lah apa yang mereka jual sampai mereka bisa rugi. Penjualan dikurangi lagi beban, dapat laba bruto dikurangi dapat masih ada laba ya. Cuman kena hantam beban bunga. Jadi mereka ini banyak hutang ya. Kena bunga akhirnya menjadi rugi. Coba kita cek penjualan netonya apa aja. Pastinya beras, tapi kita coba cek aja. Nih penjualan beras, tapi ada juga sewa pembangkit listrik. Mereka ada pembangkit listrik berarti ya. Penjualan neto. Ini dia penjualan beras. Ada juga sewa pembangkit listrik. Oke, tapi overall paling banyak sih dari penjualan beras ya. Cuman kenapa kok bisa serugi itu ya? Mungkin karena bebannya kali. Iya, harga beras mungkin mahal ya. Overall gitu sih, masih rugi Hoki ini. Sekarang kita lihat di posisi pertama kita, inilah untung cuan ya, tapi tipis banget. Setipis apa nanti kita akan lihat ya. Setipis tisu, tapi mereka nggak jual tisu. Yakni wahana inti makmur Tbk dengan kode emiten NASC atau kita panggil aja nasi. Kita mulai dari beritanya dulu. Di sini aman-aman aja. Jadi kita langsung masuk ke profil mereka di website mereka. Ya, mereka produsen dan supplier beras terkenal yang berbasis di Tangerang dengan pabrik yang berlokasi di Jawa Barat. Telah menggunakan sistem pertanian plasma sejak berdirinya perusahaan tahun 2015. Oke. Jadi mereka ini pertanian plasma ya. Jadi mereka bekerja sama dengan petani-petani. Mereka bantu dalam segi modal, segi pengetahuan. Nanti petani itu akan bekerja sama dengan perusahaan. Mereka akan dibeli produknya oleh perusahaan, dan tentu saja mungkin dengan harga yang lebih diskon ya. Tapi tetap aja ada kelebihannya. Mereka akan dikasih pengetahuan, modal yang tercukupi. Ya, win-win solution gitu. Overall gitu sih. Produk mereka itu ada produk tani dan produk-produk lainnya. Sampai bisa laba.
Berarti sebagus apa nih? Kita akan lihat pemegang sahamnya. Posisi publik 28%, ini aman. Lalu ada Piero Mustafa memegang 42%. Dari beritanya sih aman-aman aja. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada produsen beras yang satu ini. Sama juga, update baru kuartal kedua, tapi ini labanya tipis banget ya. Setipis apa? Kita akan lihat sama-sama kuartal kedua nasi. Nah, kita download yang ini, final. Bandingkan dengan ET bisnis, case-nya sih bagus ya, cuman marginnya aduh tipis banget. Meskipun harga beras mungkin agak naik ya, naik dikit ya, tapi apakah itu akan membantu? Kita nggak tahu ya, kita harus tunggu dulu. Dari sini sih saya melihat, saya agak pesimis ya, agak tipis sih. Meskipun case-nya bagus, jadi nggak ada masalah meskipun marginnya tipis ya. Yang penting cuan. Ini kok nggak jalan-jalan? Atau kita download dari websitenya aja. Hubungan investor, laporan keuangan. Oh, ini dia. It's salah. Pakai WPS nggak bagus sih kayaknya. Nah, kita pakai yang PDF aja, lebih terbiasa. Kita lihat dulu case-nya di sini 9,2 M, hutang jangka pendek 9,2 M juga, tipis-tipis lah ya, tapi it's okay. Sekarang kita lihat penjualannya. Penjualan dikurangi beban, dapat laba bruto, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak. Oke, coba kita lihat ya penjualannya itu mereka jual apa aja. Pastinya beras dong ya, tapi kita perlu cek lagi. Nah ya, penjualan beras, ada Horeca, modem trade, distributor, general trade, online, individual juga di sini. Oke, jadi itulah produsen beras kita yang direquest oleh teman-teman kita. Kalau dilihat sekilas ini nggak ada yang menarik ya. Meskipun masih laba, keuangannya bagus, tapi jangan tertipu. Ini marginnya tipis banget. Bukan margin yang sehat. Yang margin yang sehat itu bagi saya itu 10% ya, minimal 10%. Kalau di bawah itu sih saya udah nggak tertarik sih. Dan nasi ini net profit margin 0,9%, ini agak kurang sih. Jadi kalau ditanya apakah menarik, pastinya tidak. Kalau ditanya apakah ada alternatif lain perusahaan beras yang menarik saya, nggak ada ya. Mungkin memang perusahaan-perusahaan beras itu menekan marginnya tipis banget biar beras yang kita konsumsi itu memiliki harga yang terjangkau. Kerjasama dengan pemerintah lah ya, jadi nggak bisa dinaikin terlalu tinggi juga. Dan juga kalau beras naik pun, kalau memang terlalu mahal ya masih ada banyak makanan lain. Berbeda dengan energi ya. Kalau energi kan misalnya batu bara yang paling murah nih, kalau mau cari yang lebih murah lagi kan nggak ada lagi ya kan ya. Nah, jadi itulah kenapa perusahaan batubara susah sekali untuk mengubah bisnis mereka. Juga mirip-mirip dengan perusahaan minyak bumi juga. Kendaraan sekarang pakai minyak bumi. Kalau mau pakai bahan bakar lainnya kan nggak bisa. Itu mesinnya harus diubah lagi. Jadi itu deh. Kalau untuk beras sih mungkin karena pasarnya itu banyak alternatif, maka susah berkembang. Jadi gitu aja untuk pembahasan kedua perusahaan beras ini. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.